Rupanya perbincangan ini telah melunturkan semua rasa canggung berganti dengan keakraban. Sampai saat ini saya masih merasa nyaman dan tidak melihat keanehan dari wanita ini, sungguh jauh dari kesan wanita misterius dengan ilmu pemikatnya. Setelah ini, rencana kamu mau kemana? Terlihat Hesti memanggil salah satu pelayan. Belum tahu Hes, belum tahu, terlalu banyak kota ini, mungkin pulang ke mes. Aku temenin kamu jalan, kebetulan aku lagi enggak punya rencana kemana-mana, ucapnya lagi di sela-sela perbincangannya dengan pelayan. Ayo Za, udah enggak usah bayar, malam ini makan kamu gratis, ajak Hesti mengajak saya untuk meninggalkan rumah makan. Beberapa tatapan mata terlihat seperti berbicara ketidaksukaan mereka atas keberuntungan saya. Hesti mengajak saya berputar melihat situasi kota, banyak yang tidak saya ketahui dari kota ini, sambil sesekali mampir ke tempat jajanan kecil di pinggir jalan. Rasanya aneh merasakan saya sebagai lelaki dibonceng sepeda motor oleh seorang wanita. Wangi tubuh dan rambut Hesti yang tertiup angin malam begitu menggoda naluri saya sebagai lelaki. Jangan kaku gitu duduknya Za, relax, aku jadi enggak enak bawa motornya, ucap Hesti menyadari ketegangan saya. Sorry Hes, aku enggak biasa dibonceng motor, kilah saya mencoba menghilangkan kecurigaan yang mungkin ada di pikiran Hesti. Andai Hesti mengetahui apa yang saya pikirkan dan bayangkan, mungkin dia akan menurunkan dan meninggalkan saya sendiri tanpa tahu arah jalan pulang. Di mana kamu tinggal Za? Biar aku antar. Aku tinggal bersama Indra dan Minto, Hes. Oh di mes itu, ucap Hesti, lalu melajukan motornya menuju mes. Terlihat sekali Hesti sudah mengetahui selak-beluk jalan menuju mes. Sesampainya di mes terlihat pintu mes masih tertutup rapat sedangkan waktu sudah menunjukkan pukul 9.30 malam, rupanya Mas Dikin, Minto dan Indra masih berada di luar sana. Segera saya mempersilahkan Hesti masuk dan duduk di ruang tamu. Setelah berganti baju saya kembali dengan menghidangkan secangkir teh hangat, terlihat Hesti duduk dengan menumpangkan kaki kanan pada lutut kirinya, tertutup tapi masih menyingkapkan rok mininya. Minum Hes, ucap saya dengan mencoba memalingkan mata dari pemandangan ini. Entah ini perasaan saya saja atau mungkin saya terbawa suasana. Sosok Hesti yang semula terlihat biasa, makin lama semakin terlihat semakin cantik. Seakan setiap menit yang bertambah mengiringi perubahan kecantikannya. Mata saya minus, saya harus periksa mata nih, ucap saya di dalam hati. Ada rasa was-was akan kelainan mata saya. Za, kamu kok enggak bertanya bagaimana aku bisa tahu jalan ke arah mes ini? Saya hanya terdiam, saya takut jawaban saya akan menyinggungnya. Aku yakin pasti kamu sudah tahu kisah sebelum kamu ada di sini, ucapnya kembali, sambil menggeser duduknya mendekati saya. Kamu percaya dengan semua kisah itu, Za? Tentang aku yang jahat, aku yang menyebabkan kematian Reza, kamu percaya? Tanyanya kembali dengan mendekatkan wajahnya ke arah wajah saya. Enggak. Aku enggak percaya dengan semua omongan itu. Setiap kata yang keluar dari mulut Hesti bagaikan kalimat yang keluar dari mulut seorang pujangga. Terasa halus, memanjakan dan membuai, sehingga membuat saya berpikir ulang untuk mempercayai semua omongan Indra dan Minto. Akhirnya kami terlibat sebuah pergumulan, layaknya saya bergumul dengan Indra. Yang membedakan hanyalah dalam pergumulan ini ada hawa nafsu birahi yang timbul di setiap pergerakan tubuh. Di kamar aja Hes, ucap saya dengan nafas yang memburu sambil menarik tangan Hesti menuju kamar. Ketika mendapati pintu kamar sudah terbuka dan hendak melangkahkan kaki ke dalam kamar, mendadak langkah Hesti terhenti, tatapan matanya ke arah dalam kamar segera menghentikan segala aktivitas kami, entah apa yang dia lihat. Tapi apapun itu mengurungkan niatnya untuk melangkahkan kakinya ke dalam kamar. Di ruang tamu aja Za. Kini Hesti berbalik menarik tangan saya menuju ruang tamu kembali. Di saat semua pergumulan itu mulai akan berlanjut dengan hubungan layaknya hubungan seorang suami istri, terlihat pintu ruang tamu terbuka diiringi kemunculan Indra dan Minto. Terlihat rasa kaget di wajah Indra dan Minto begitu menyaksikan apa yang kami lakukan di ruang tamu. Begitu juga dengan saya dan Hesti yang tidak menyangka kehadiran mereka yang tiba-tiba. Dalam sekejap Hesti langsung merapihkan pakaiannya dan beranjak pergi, tanpa sempat mengambil pakaian dalamnya yang masih tercecer di lantai. Hes, teriak saya mencoba mengurungkan niat Hesti untuk pergi. Terlihat Indra dan Minto menghalangi langkah saya, dan menyaksikan kepergian Hesti. Setelah Hesti terlihat pergi dengan menggunakan sepeda motornya, Minto mendorong saya dengan kerasnya hingga saya terjerembab di kursi. Sadar lu Za, sadar. Lu boleh main gila Za, tapi bukan dengan wanita itu, hardik Minto dengan nada emosi. Tidak ada keinginan saya untuk melawan balik tindakan Minto.
Kalau mau seperti itu, lebih baik lu ikut kami tadi sore, bukan malah coba ngelakuin dengan si Hesti, ucap Indra dengan lebih bijak. Setelah emosi Minto cukup mereda terlihat dia menjulurkan tangan seraya meminta maaf atas kekasarannya. Maaf, saya lepas kendali. Setelah mengucapkan kalimat itu segera saya beranjak ke kamar dengan terlebih dahulu mengambil pakaian dalam Hesti. Bodoh tolol lu, helaan nafas saya terasa begitu berat. Sebuah kekeliruan telah saya lakukan malam ini, rasanya tidak cukup semua caci maki ini saya arahkan ke diri saya sendiri. Semua caci maki ini tidak bisa menebus semua keteledoran ini. Sebaiknya saya simpan nih pakaian dalam di bawah bantal dulu, ucap saya pelan sambil menyelipkan pakaian dalam itu di bawah bantal. Masih belum terpikirkan untuk mengembalikan atau membuangnya. Keesokan harinya saya terbangun oleh sorotan matahari pagi yang menembus celah lubang angin. Saya tidur nyenyak sekali malam itu tanpa adanya kejadian-kejadian aneh. Samar terdengar sebuah percakapan yang berasal dari ruang tamu. Siapa yang sudah bertamu pagi-pagi seperti ini? Beranjak saya mengambil handuk dan keluar kamar untuk mandi. Itu Parzanya sudah bangun. Terlihat Mas Dikin sedang berada di ruang tamu menemani seorang wanita yang tidak lain adalah Wulan. Wulan? Ucap saya kaget sambil berlari menghampiri dan memeluknya. Kini terlihat Minto dan Indra sudah bangun dan ikut bergabung menyambut kedatangan Wulan. Rencananya mau nginep di mana Mbak Wulan selama ada di sini? Tanya Indra, sambil menyuruh Mas Dikin memasukkan tas yang masih berada di teras rumah. Kamu kok pagi tibanya Wul? Rencananya pagi ini aku baru mau cari hotel, ucap saya yang masih kaget dengan perubahan kedatangannya. Nginep di hotel, ucap Wulan memberikan jawaban kepada Indra. Ada perubahan rencana keberangkatan Za, maaf ya enggak sempat ngabarin, untung aku masih simpan no telepon Pak Imron. Terlihat Wulan tersenyum gembira atas perjumpaan ini. Sebaiknya nginep di sini aja dulu Mbak Wulan, baru besok bisa nginep di hotel, ucap Mas Dikin memberi saran. Mungkin hari ini saya sedang teramat sensi, sehingga ketika Mas Dikin berbicara ada sedikit kecemburuan di hati saya, terlalu sok perhatian dan sok manis bicaranya Mas Dikin kepada Wulan. Sebaiknya begitu, ucap Minto dan Indra hampir berbarengan. Setelah berpikir dengan matang, akhirnya saya setuju dengan usulan yang diusulkan Mas Dikin. Lagi pula Wulan sudah terlihat lelah akibat perjalanan ini. Kalau begitu sebentar, biar aku beresin dulu kamarnya, ucap saya kepada Wulan, sebelum akhirnya Wulan menarik tangan saya. Biar aku aja yang beresin Za, kamu sebaiknya mandi, bau tahu, canda Wulan sambil meminta saya mengantarkannya ke kamar. Berantakan dan unik, itulah kalimat pertama yang keluar dari mulut Wulan ketika pertama kali memasuki kamar. Aku mandi dulu ya. Yups, jawab Wulan dengan mata masih memandang dekorasi kamar. Akhirnya saya meninggalkan Wulan sendiri di dalam kamar. Guyuran air pertama di ujung kepala ini begitu menyegarkan, hingga akhirnya guyurannya terakhir menyadarkan saya bahwa ada sesuatu yang terlupa. Entah mengapa ada rasa rindu untuk berjumpa dengan Hesti. Justru begitu rasa rindu ini muncul, mendadak muncul juga ingatan saya atas kejadian semalam. Sial, saya lupa, ucap saya hampir berteriak, mengingat bahwa saya lupa menyimpan pakaian dalam Hesti di bawah bantal. Mati saya menyelesaikan mandi dan bergegas menuju kamar. Rasa dak-dikduk begitu memenuhi dada ini. Saya bisa membayangkan ocehan dan caci maki Wulan melihat apa yang telah saya perbuat. Dengan sedikit keberanian perlahan saya buka pintu kamar dan mendapati kamar yang kosong. Sejenak saya bernafas lega, tetapi ketika begitu mendapati kamar sudah tertata dengan rapi, rasa lega itu berganti dengan rasa sesak. Segera saya menuju ranjang dan menyingkap bantal tempat saya menyimpan pakaian dalam itu. Hanya hamparan spray yang saya temui tanpa ada sesuatu apapun di atasnya. Brengsek, maki saya sambil membayangkan kemarahan di wajah Wulan. Segera saya berjalan menuju lemari untuk berganti pakaian. Kini tampak pakaian dalam itu sudah tersusun rapih di antara tumpukan pakaian saya. Setelah berganti pakaian saya mendapati Wulan sudah duduk di ruang tamu bersama Mas Dikin, Minto dan Indra. Terlihat dingin, sangat dingin, melebihi hembusan angin dingin yang selalu berhembus mengiringi kejadian-kejadian aneh di rumah ini. Tampak perubahan dari raut muka Wulan dan saya sudah cukup menyadarkan Indra dan Minto bahwa ada sesuatu yang terjadi antara saya dan Wulan. Za, sebaiknya kami cari makan dulu, biar nanti sekalian saya beliin makanan untuk kalian berdua. Tentunya Wulan pasti lapar, ucap Indra sambil mengajak Minto dan Mas Dikin meninggalkan kami berdua. Wul, belum sempat saya mengucapkan permintaan maaf, terlihat tangan Wulan memberikan isyarat agar saya tidak meneruskan ucapan ini.
Kamu siakan hubungan ini Za, kamu siakan kepercayaan yang aku berikan. Aku hilaf Wul, maafkan aku. Aku ingin pulang Za, aku tidak bisa memaafkan kamu untuk peristiwa ini. Terlihat raut kekecewaan di wajah Wulan dan saya berfirasat buruk tentang apa yang sedang Wulan pikirkan dan ucapkan setelah ini, dan akhirnya semua itu terbukti. Aku ingin kita mengakhiri hubungan ini Za. Apa maksud kamu Wul? Kita putus Za, ucap Wulan. Mantap. Saya coba meminta Wulan untuk berpikir ulang dengan semua keputusannya dan berharap ada keajaiban yang menyelamatkan hubungan ini, tetapi segala bujuk rayu saya hanya berbuah kekecewaan. Wulan tetap dengan keputusannya. Keinginan saya untuk mengantarkan Wulan terakhir kalinya berbuah kekecewaan. Wulan menampik semua tawaran yang saya berikan. Setelah membereskan semua barang bawaannya, akhirnya Wulan pergi meninggalkan saya tanpa pernah bisa saya hubungi kembali. Setelah kepergian Wulan, hidup saya terasa kehilangan keyakinan. Ini merupakan momen terendah dalam kehidupan saya, di mana saya kehilangan kepercayaan diri. Sabar Za, semua pasti ada hikmahnya, hibur Indra dan Minto mencoba menanamkan kepercayaan diri saya kembali, tetapi semua terasa sia-sia. Yang ada di dalam benak saya adalah perasaan dendam kepada Hesti yang telah membawa saya dalam malapetaka ini. Perasaan benci saya pada kehidupan ini yang telah membawa saya terjebak dalam rangkaian peristiwa di mes terkutuk ini. Saya ingin berhenti Indra, saya menyerah. Terlihat raut ketidakpercayaan di wajah Minto dan Indra mendengar keputusan yang keluar dari mulut saya. Tapi sebelum meninggalkan tempat terkutuk ini, saya ingin tahu latar belakang mes tua ini, begitu juga dengan sosok Hesti yang sudah membawa kehancuran buat saya. Ucap saya berharap dukungan dari Minto dan Indra. Sepertinya Minto dan Indra mengerti dengan apa yang saya harapkan. Saya ikut lu Za, saya dukung lu. Saya juga penasaran. Terlihat antusias Indra mendengar keinginan saya untuk menyibak latar belakang mes tua ini. Saya juga ikut, ucap Minto tidak mau kalah. Kita mulai semua ini dari Mas Dikin, karena dia penghuni lama di mes ini. Saya memberikan awalan untuk memulainya. Mas Dikin. Teriak Indra memanggil Mas Dikin. Terlihat Mas Dikin berlari kecil menghampiri kami. Duduk Mas Dikin, saya mau tanya sedikit, ucap saya sambil meminta Mas Dikin duduk. Tanya apa toh Pak? Coba Mas Dikin terangkan tentang latar belakang mes ini. Lama Mas Dikin berpikir mencoba mengingat kembali kejadian masa lalu. Saya lupa Pak, jawabnya setelah lama berpikir. Coba diingat kembali Mas. Kali ini Indra mencoba memaksa Mas Dikin untuk mengingat kembali kejadian yang mungkin pernah diingatnya. Sebenarnya saya ini pengurus mes generasi kedua Pak, jawab Mas Dikin mulai menerangkan. Loh, sebelum ini siapa Mas? Tanya Minto mencari tahu. Akhirnya keluarlah cerita Mas Dikin mengenai keberadaannya di mes ini sebagai pengurus generasi kedua. Sebelumnya yang mengurus gedung ini bapak saya Pak. Terus, sekarang bapak Mas Dikin di mana? Tanya saya mencoba mencari tahu keberadaan orang tua Mas Dikin. Sudah meninggal 3 tahun yang lalu Pak, jelas Mas Dikin. Tapi sebentar Pak. Tampak Mas Dikin mencoba mengingat sesuatu, hingga akhirnya sebuah awal cerita yang bisa saya jadikan awal untuk menyelidiki sejarah mes ini. Dulu bapak pernah bercerita, di saat proses pengembangan bangunan lama hingga akhirnya terlihat menjadi agak luas seperti ini, sempat terjadi kejadian yang mengganggu proses pengembangan. Maksud Mas Dikin? Tanya Minto yang kini terlihat penasaran. Ditemukan beberapa kerangka manusia dan hewan di sekitar lokasi. Para pekerja yang membangun tidak menyadari keberadaan kuburan ini, karena tidak ada tanda yang menandakan bahwa di lokasi itu ada kuburan. Tolong lebih detail lagi Mas Dikin, segera saya sulut sebatang rokok untuk menghilangkan ketegangan. 2 kerangka manusia dewasa tanpa kepala dengan kondisi, 1 kerangka dengan sebuah gagang cambuk menemaninya dan YG1 lagi dengan sebuah rantai di bagian kerangka kakinya. Selain itu ada juga beberapa kerangka hewan, entah itu anjing atau kucing. Dahi saya mengernyit mendengar keterangan Mas Dikin. Setelah proses pemindahan kerangka, kejadian aneh mulai sering terjadi di mes ini, dan pekerja yang membangun pun pernah diganggu dalam bentuk mimpi karena ketidaksempurnaan mereka memindahkan kerangka. Ada seseorang yang mengetahui banyak tentang sejarah tempat ini lebih detail daripada yang saya ketahui Pak. Itu juga saya tahunya dari Bapak. Siapa Mas? Titik terang mulai terlihat. Mbah Warsono, orang tua yang ahli kanuragan, dulu dia tinggal di sekitar sini, tapi entah kapan pindahnya. Menurut informasi Mbah Warsono pindah dan tinggal di sekitar hutan BI. Itu target kita. Sebuah kalimat yang berisi keyakinan muncul dari mulut ini.
Saya sangat yakin Mbah Warsono adalah sosok yang bisa menyingkap semua tabir misteri mes ini. Sepertinya sekarang lu mulai percaya dengan hal yang mungkin dilakukan makhluk lain selain manusia. Terlihat sebuah tanda kepuasan di wajah Indra. Tidak juga, saya masih bisa menjelaskan semuanya itu dengan hal yang logis dan masuk akal. Haish, mulai lagi deh lu, ucap Minto sambil menutup wajahnya dengan telapak tangan. Soal Hesti terang saya mencoba menjelaskan. Jangan melangkah terlalu jauh dengan wanita itu, Za, bisa mampus lu. Indra memotong pembicaraan saya. Jujur saja, saya nggak percaya dengan tuduhan kalian yang mengatakan Hesti mempunyai ilmu pemikat atau sebagainya. Saya punya jawaban lain dan ingin saya buktikan dan perbandingkan, jawaban logis atau yang berbau mistis sebagai pemenangnya. Apa jawaban lu, Za? Serempak Indra dan Minto mengeluarkan pertanyaan yang sama. Saya lebih percaya semua ini dalam kendali alam bawah sadar kita. Kekuatan pikiran bawah sadar kita itu sangat kuat bila kita bisa menggunakannya. Batangan rokok kedua kini kembali tersulut. Contohnya kita bisa memindahkan atau menggerakkan suatu benda, memprediksi, bahkan membuat seseorang jatuh hati terhadap kita atau bahasa supranaturalnya pelet. Kalau memang seperti itu, kenapa lu bisa melakukan seperti itu dengan Hesti? Seharusnya lu bisa menangkalnya, ucap Indra mencoba mementahkan argumen saya. Itu beda, Indra. Saat itu situasi sepi, selain itu Hesti memakai pakaian yang minim untuk membalut tubuh sintalnya, gimana saya enggak nafsu? Tapi semua akan kita buktikan. Sebentar, ucap saya sambil melangkah ke dalam kamar lalu mengambil kujang, keris dan menyerahkan pada Minto. Apa ini, Za? Ucap Minto dengan rasa penasaran lalu membukanya. Tampak Indra memperhatikan tanpa kalah rasa penasarannya. Sesaat setelah kain itu terbuka, tampak Indra, Minto dan Dikin sedikit kaget dan mengagumi apa yang dilihatnya. Wah, Za, lu punya pusaka, ucap Indra terkagum. Sepertinya pusaka sakti ya, Pak. Mungkin ini yang dimaksud orang pintar itu, bahwa Pak Reza menyimpan benda pusaka. Kini Mas Dikin mencoba mengulang apa yang pernah dikatakan orang pintar.